Kita akan perbaiki atau bersih-bersih perihal ini. Saya kurang suka, bahkan nggak suka sama sekali. Kita harus bikinnya ID-nya yang sewaktu udah jadi objek RC ini harus bawa-bawa kendo window ini underscore. Ini sebenarnya repetitif karena sebenarnya saya udah define dia di sini. Jadi ini terjadi karena kita menggunakan ID yang sama baik untuk membuat key di objek ini maupun di elemen si ID-nya di sini. Jadi kenapa kita perlu kasih form? Ini just in case kalau misalkan kita punya kendo window, nanti mungkin kita mau bikin grid-nya juga kayak Excel, kendo grid, kendo yang lain, dan kebetulan di si form pengen punya nama yang sama semua ID-nya. Jadi kita seragam nulisnya. Kalau hubungannya sama add employee, ya baik form maupun kendo grid maupun kendo window semuanya adalah add employee di UI-nya ya. Sorry, di view-nya ya. Di saat kita mendefine ID ini nih. Padahal secara HTML aturan ID itu harus unik. Jadi kita nggak bisa semuanya pakai ID yang sama. So, kita mengakali dengan cara seperti ini. Tapi efeknya adalah ID ini nggak kita pakai cuma buat elemen ID doang. Kita pakai buat untuk bikin key di array ini, ya di objek ini. Kita pakai juga di sini contohnya untuk sebagai ID label, ID inputannya kita pakai juga. Jadi kita akan perbaiki ini dengan cara adalah sekarang kita punya dua ID, dua tempat untuk nyimpan ID. Satu adalah elemen ID, yang kedua adalah ID yang originalnya yaitu ID. Jadi ID ini ID yang ada underscore formnya ini dan untuk kendo window ada underscore kendo window-nya ini adalah elemen ID. Jadi kita buat dulu di sini protected elemen ID. Dan elemen ID itu adalah ini tapi dicombine dengan ID yang di sini. Sehingga this ID bisa kembali menjadi parameter ID. Nah, berarti sekarang kita mesti trace si elemen ID ini dipakai di mana aja dan kita mesti pilih kapan pakai elemen ID yang beneran yang uniformnya, mana yang bener-bener kita pakai elemen ID. Oke, kita search aja di Visual Studio ini. Ada 39 yang pakai elemen pakai this ID, kita coba sortir mana yang perlu diubah menjadi elemen ID. Oke, yang paling pertama adalah saat membuat form, ini udah pasti elemen ID. Dan untuk generate tokennya kita bisa pakai ID yang tanpa ada form underscore-nya. Yang penting konsisten aja antara ini dengan yang tokennya. Jadi ini konsisten. Kedua, untuk bikin key di objek ini juga kita bisa pakai yang tanpa form underscore. Dan sekalian kita bersihin juga karena ini udah dibuat. Jadi harusnya ini nggak usah pakai kurung siku lagi. Cukup pakai titik aja. Lalu di mana lagi ada this ID? Oh, ini ya. Dolar manggil jQuery yang manggil elemen ini juga pakai elemen ID di sini. Kita lihat lagi dipakai di mana lagi. Ini untuk nge-generate label ID kita pakai yang employee-nya employee doang ya. Jangan nggak usah pakai form ID. Ini juga nggak usah pakai form underscore. Saat generate ini juga nggak perlu pakai. Ini juga nggak perlu. Ini nggak perlu, ini nggak perlu, nggak perlu. Terus oke, untuk yang array ini kita nggak perlu pakai. Form ID-nya, nah ini form ID-nya kita pengen ngirim elemen ID doang tanpa pakai form underscore. Berarti kita mesti sedikit modifikasi di sini di default Ajax ya. Nah ini nggak bisa seperti ini. Karena berarti kita harus tambahin underscore form underscore-nya. Atau lebih bagus lagi sebenarnya adalah form ini kan sudah kita buat menjadi objeknya si RC nih. Ya. Jadi kita bisa pakai ini sebenarnya. Dengan menggunakan nama yang tanpa form underscore.
Jadi data itu sebenarnya adalah RC form, terus ini, terus kita masukin this untuk si objek elemen si formnya ya. Jadi bukan input dan bukan label dan bukan macam-macam. Ini di serialize. Jadi kita pun akan mengirimkan di sini akan ngirimin yang ID tanpa form underscore-nya. Oke, kita lihat lagi ada di mana selanjutnya. Ya, sudah ya cukup ya sepertinya. Jadi kita coba sekarang kita logout dulu aja dari form yang paling depan. Ini kita Ctrl F5. Kita lihat di konsol, nggak ada yang error. Kita lihat inspection. Sekarang form kita masih ada form underscore-nya untuk ID elemennya. Tapi kalau kita lihat di tombol ini, dia manggilnya tanpa form underscore. Dan harusnya script-script yang di sini pun juga udah nggak pakai form underscore. Oke. Jadi untuk yang bagian Kendo window tadi, harusnya ini udah nggak usah dipakai nanti waktu kita merevisi hal yang sama di Kendo window ya. Oke, kita coba tes dulu. Kita lihat coba JavaScript di loginnya, apakah ada yang perlu dimodifikasi. Oke, ini nggak berubah. Nah, ini udah nggak bisa, tapi kita samain aja pakai RC form ini. Seperti ini. Jadi kita masih ngebawa nama form login. Jadi ini kita copy dulu aja semua. Kita ganti form ID-nya dengan tulisan kita pakai titik aja langsung. Form login. Nah, ini juga sebenarnya repetitif sih, karena ini pasti form kan ya. Jadi, coba kita lihat view login kita. ID untuk si form parameter ini, ID-nya cukup login aja kayaknya. Nggak usah pakai formnya lagi depannya. Tapi kita coba tes dulu yang seperti ini. Nanti kita revisi. Oke. Coba kita Ctrl F5. Kita coba login. Nah, masuk ya. Nggak ada masalah. Oke. Kita revisi aja biar sekalian benar. Untuk loginnya berarti cukup login aja. Dan cukup huruf kecil aja. CRF token udah built-in di dalam form, berarti ini udah nggak usah sebenarnya. Oke. Form ID-nya bisa kita langsung taruh di sini aja. Jadi kita udah nggak perlu variabel form ID ini lagi. Oke, jadi sekarang di JavaScript-nya pun ini nggak usah pakai form, cukup langsung login aja. Oke, seperti itu. Dan karena nama formnya login, make sense bahwa Ajax-nya pun di login. Oke, kita coba tes sekali lagi, Ctrl F5. Oke, kali ini nggak jalan. Kita coba cek. Login submit. Ini memanggil ini. Oh, ini form login submit. Jadi ini kita ganti juga. Nama functionnya adalah login submit. Berarti ini juga login error message. Nggak ada formnya. Kira-kira apa lagi? Sepertinya udah cukup. Ini juga perlu diganti. Oke. Tes. Ya, masuk sekarang. Kita coba tes yang 999 ya. Masih berjalan dengan benar nggak nih? Kalau kita Ctrl F5, kita buka network, kita submit. Oke, masih lancar ya. Requestnya udah benar. Form ID-nya tes, walaupun sebenarnya kita lihat di elemen namanya adalah form underscore test. Nih. Tapi form ID sama token kita harus konsisten, jadi follow value-nya test, maka ini adalah enkripsi dari test, bukan form underscore test. Jadi masih valid walaupun diproses di dalam Ajax-nya. Terus berarti kita bisa mengimplementasikan di hal yang sama untuk si Kendo window. Jadi di sini saya akan samakan juga kita punya ID dan kita punya elemen ID, di mana elemen ID itu adalah kita copy aja. Elemen ID itu sekarang adalah kalau yang di sini Kendo window.
Dan kita lihat elemen ID dipakai di mana aja. Kita akan replace mana yang butuh diganti dengan elemen ID. Oke, yang sudah pasti ini elemen ID. Jadi sewaktu bikin Kendo window pun juga ini adalah elemen ID di sini. Oke, ini udah nggak perlu. Ada lagi. Ya, cukup di situ aja. Sehingga di bagian employee ini sekarang kita bisa membuang ini. Karena kita bikin nama window-nya itu add employee. Jadi tombol objek Kendo window kita pun, Kendo Windows kita pun adalah nggak ada Kendo window underscore-nya. Harusnya seperti itu. Coba kita refresh halaman employee. Secara UI masih oke. Kita konsol coba RC Kendo window kita. RC Kendo Windows. Di sini ada add employee, udah nggak ada Kendo window underscore-nya ya. Jadi begitu saya akan add di sini harusnya muncul, begitu saya klik cancel harusnya langsung ke close si Kendo window-nya. Kalau kita perhatikan di sini add employee kita seakan-akan punya dagu ya. Kalau kita lihat di sini efeknya karena kita punya elemen error message. Nah, ini yang kita generate otomatis saat kita buat form. Kalau untuk login nggak masalah karena space-nya lebar untuk ke bawah. Untuk kalau di sini kelihatan sempit ya, jadi sempit padahal kayaknya lebih enak window-window langsung di bawah sini nih, garis penutup garis ininya nih. Nah, seperti ini. Jadi kita perlu somehow punya fungsi atau punya settingan supaya generate error message ini kita bisa mentoggle on dan off. Dan karena pengalaman saya sepertinya ini dipakainya paling cuma untuk login doang, muncul di depan, jadi saya akan bisa bilang bahwa kita bikin defaultnya sebenarnya off. Kita akan generate error message dengan cara yang lebih cantik nanti kalau di halaman dalamnya. Jadi kita akan punya settingan untuk error message. Jadi kita buat lagi di sini kita punya settingan untuk button, kita punya settingan untuk label, untuk Ajax. Sekarang kita punya settingan untuk error message. Kalau nggak di define dia kosong dan kita render di sini this error message. Oke. Yang perlu kita cek adalah issue. Sehingga kalau kita bilang begini langsung jadi benar. Kita coba tes. Ya, seperti itu ya. Langsung jadi pendek dagunya. Tapi berarti di halaman login kita perlu aktifin ini. Nah, di sini kita perlu aktifin. Yang ini kita rapin aja biar ke samping karena cuma satu-satu settingannya. Sehingga yang di form login tetap masih ada ininya. Tapi di defaultnya harusnya false. Kalau kita lihat form add employee kita, di sini kelihatan untuk tanggal lahir sama tanggal join nggak konsisten. Kenapa? Karena di sini ada placeholdernya semua, tapi yang date nggak ada. Jadi kesannya kayak kurang rapi ya. Tapi date juga agak susah ngenaruh placeholdernya karena kita coba cek ya di Kendo ada nggak placeholder untuk date dan date time. Ya, di sini kita bisa lihat kalau waktu kita cari placeholder, di sini nggak ada. Jadi memang Kendo UI Telerik tidak menyediakan placeholder untuk date dan date picker. So, yang kita bisa lakukan adalah kalau yang ini nggak diisi keluar seperti placeholder, yang date kayaknya kita langsung masukin aja default value. So, kita masuk ke date dulu yang kita lagi buka di sini. Kita sekarang punya variabel value seperti kayak yang di teks. Kalau tidak di-define, maka dia isinya adalah hari ini. Jadi date
YMD karena format kita di JavaScript memang YYYY, MM kapital dan DD. Jadi kita ikutin format yang dari PHP sehingga sebelum style ini, karena ini pasti ada nilainya, kita bisa taruh di sini aja, nggak usah pakai if di sini. Maka selain name, kita masukin juga value-nya adalah, coba kita tes lagi, masih belum muncul. Ya, di sini kita udah telanjur seperti ini ya. Jadi udah otomatis ini pasti ada nilainya. Jadi kita tanda tanya aja. Kalau misalkan dia ada nilainya, maka ya seperti ini. Kalau tidak ada, baru dia YMD tanggal hari ini. Ya, seperti itu. Berarti kita bisa lakukan hal yang sama untuk input yang date time. Bedanya di sini kita kasih spasi, kita kasih H, IS. Seperti itu. Kita akan modifikasi kembali proses Ajax kita. Jadi kita buka default Ajax kita. Di sini kelihatannya baik-baik aja, tapi saya punya kendala yaitu adalah saat saya ingin melakukan submit form, kalau something wrong happen, nggak ada notifikasinya. Jadi kalau ini kita F5, kita udah punya yang form untuk add employee di sini. Saat diklik tambah, dia memanggil Ajax nih, memanggil file Ajax. Tapi kalau kita perhatikan di sini, dia itu responnya PHP not found. Kenapa? Karena file ini nggak pernah ada. Kita belum buat folder Ajax 0006 employee. Dan file add employee-nya juga kita nggak ada. Jadi saya pengen ada semacam notifikasi buat user kalau something wrong happen. Karena di sini seakan-akan kayak nge-hang aja gitu. Kayak nggak ada fungsinya gitu. Oke. So, kita bisa lakukan itu di saat kita mau membuat Ajax ini, saat kita menjalankan fungsi Ajax. Itu sebenarnya adalah kita bisa menggunakan yang .fail ini. Kalau something wrong happen, kalau outputnya tidak JSON, terus tipe datanya yang dikirim bukanlah post, maka apapun masalahnya pasti akan masuk ke sini. Jadi kalau misalkan kita sesimpel alert, kita masukin alert, sesimpel ini aja sebenarnya udah cukup notifikasi, tapi kurang keren. Jadi kalau kita kontrol F5, add employee, nah Ajax fail karena kenapa di sini 404 not found. Oke, kita bisa menggunakan modal yang di provide sama Bootstrap. Bootstrap tuh punya bawaan modal yang menurut saya udah cukup mumpuni lah. Nah ini contohnya adalah seperti ini. Nah gitu, jadi ada keluar window-nya kecil tapi bukan window ya. Dan ini kayak di masking gitu, istilahnya kayak di masking nih, warna abu-abunya. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini kita bisa pakai udah bawaan, nggak ada JavaScript yang harus kita tulis, bawaannya udah langsung JavaScript dari si Bootstrap-nya. Kita tinggal bikin ini, lalu untuk memanggilnya kita tinggal pakai toggle di sini nih, toggle-nya nih, pakai data Bootstrap target. Cuma kita ingin mengaksesnya dari JavaScript sih, jadi nanti ada caranya. Kita bikin new Bootstrap modal dulu. Tapi kita copy dulu aja ini. Dan saya pengen modal ini bentuknya adalah repeatable yang bisa dibuat berkali-kali. Jadi kayak form, kayak window. So pendekatan yang akan kita ambil adalah membuat kelas baru. Ngomong soal kelas, template kita juga kayaknya perlu kita perbaharuin atau kita buat jadi template beneran ya. Jadi ini saya coba rapiin dulu. So far itu dulu. Oke. Jadi ini adalah bawaan template yang akan kita copy berkali-kali. Jadi kita copy, kita buat kelas baru namanya adalah Bootstrap modal. Dan selayaknya form dan window, kita punya HTML, JS, dan JS global. Punya ID, ini kita copy dulu aja biar cepat.
Oke, kita copy paste aja yang seperti ini standarnya ya. Jadi untuk inisialisasi saya copy, lalu untuk render sama get body saya taruh di dalam section yang get karena ini sifatnya adalah mengembalikan balik ke keluar kelas. Dan ini pasti public. Lalu untuk setting sementara saya kosongkan, lalu untuk data proses itu adalah generate body-nya sendiri. Oke, kita akan copy dulu sebagai acuan. Jadi kita buka lagi Bootstrap, kita akan copy ini semua dulu. Ya, satu blok modal ini kita copy sebagai generate body. Oke, lalu ini kita replace. Sementara seperti ini. Lalu untuk JS Global sama dokumen ready kita kosongin dulu karena ini udah ada bawaan dari si Bootstrap-nya. Lalu di sini formnya saya ganti karena ini Bootstrap modal, jadi BS modal underscore. Yang akan terjadi kalau kita render adalah dia akan keluar di HTML. Kita akan keluar di body. Jadi di kelas sewaktu kita bikin si default Ajax ini, kita akan bikin Bootstrap modal. Nah, ini sebenarnya sesimpel ini saat kita Ctrl F5. Oke, ada yang something wrong. Oh, ini nggak usah pakai dollar application sebuah kelas ya. Jadi kita benerin juga template kita. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, ini sebenarnya adalah, nah ini ya di script yang Ajax ini langsung ada selanjutnya adalah modal nih. Tapi ID-nya belum pakai Ajax ya karena kita benar-benar masih copy paste dari yang bawaan dari Bootstrap. Sebenarnya udah ada nih. Jadi untuk ngakses ini supaya dia show sebenarnya adalah kita mesti buat dulu objek new object di JavaScript Bootstrap modal. Tapi kita benerin dulu aja ID-nya supaya kita bisa ambil pakai dollar atau pakai get element by ID. Jadi kita pakai elemen ID sebagai Bootstrap ID. Kita ada ID nggak di sini? Nggak ada. Kita buat dulu aja. ID-nya adalah dokumen ready-nya kita akan buat rc.bsmodals. Jadi kita mesti buat bs modal di default layout kita. Oke. bsmodals ID sekarang saya mau pakai ID-nya aja sih, nggak mau pakai bs modal underscore-nya. Jadi this adalah, nah ini kita bikin satu objek Bootstrap modal. Di JavaScript berarti kita nulisnya adalah new bootstrap.modal. Lalu kita masukin parameternya adalah ini, kita masukin elemen ID yang ini. Setelah dari ini kita bisa langsung open sebenarnya. Jadi kita coba tes ya. Kita JavaScript lagi atau kita bisa langsung masuk di konsol aja deh kita untuk testing aja. Kita buka di konsol. Di sini kalau kita lihat nama ID-nya udah BS modal Ajax. Tapi kalau kita buka RC kita di sini dan BS modals, kita langsung ada yang elemen namanya Ajax. Jadi this ini adalah si Bootstrap modal nih. Jadi untuk membukanya kita tinggal show. Harusnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu mengaksesnya si JavaScript Bootstrap modal. Lalu kita modifikasi lagi adalah teks sama title-nya kita mau edit. Jadi kita masukin di sini di base modal ini kita bikin beberapa set untuk title dan bodinya. Lalu title-nya akan kita taruh di sini beserta dengan button-nya, nggak apa-apa, button untuk nge-close-nya. Lalu untuk modal bodinya kita taruh ini. Oh, dia ada footer juga, kita bisa manfaatkan ini. Jadi kita bikin lagi satu variabel footer. Kita bisa langsung set dia di sini atau kita bisa dari saat nge-construct, saat kita manggil buat kelasnya kita
masukin variabel-variabel ini. Jadi kita bisa dengan cara if is set params title, maka jalankan fungsi set title. Itu juga dengan body dan footer. Nah, jangan bingung, di sini saya ada set footer, di sini saya ada get set body, saya sama ada get body. Get body ini yang keseluruhan udah jadi ya, jadi sama JavaScript-nya. Ini kan kita bikin variabel sebelum kita masuk ke bodinya Bootstrap nih. Bootstrap modal. Kita udah buat ini dari form dan kita udah pakai nama get body. Jadi kita pakai. Tapi antara set body ini dengan get body ini sebenarnya nggak berhubungan. Kita bukan ngomongin body yang sama. Jadi di default Ajax ini kita bisa seperti ini. Sehingga saat kita coba render ulang, maka hasilnya Ajax masih fail ya. Kita keluarin dulu, berarti saat Ajax ini sebelum di render, kita langsung panggil si RC show. Seperti itu. Bootstrap kita ada di belakang. Ya, Bootstrap kita ada di belakang nih. Proses filenya kita close dulu supaya nggak nge-pause proses di user interface-nya. Berarti kita pause dulu. Tapi di sini kelihatan Bootstrap kita di belakang. Ini karena kalau kita perhatikan, Bootstrap itu modal kalau nggak salah z-indexnya sekitar 1550-an ya. Coba kita tes. Kita dapat 1055 ya. Jadi somehow si candle window kita ini posisi z-indexnya harus di belakang, lebih kecil daripada 1055. Jadi kita bisa tes menggunakan sama kayak kita bypass yang di CSS yang di sini ya. Jadi kita buat lagi candle widget, tapi kita khusus ngomongin yang candle window, K-window. Ya, coba kalau kita lihat elemennya, elemen si window ini itu adalah K-window. Semua elemennya candle itu pasti K-widget. Jadi K-widget, K-window. Jadi karena ini di satu kelas yang sama, kita jangan pakai spasi saat CSS selektornya. K-window, K-widget. Kalau kita mau konsol, nggak bisa karena ini ID-nya ada di ini z-indexnya 10.000 ya. Jadi jelas ini di atas dari si Bootstrap. Jadi kita mesti membypass bahwa saya pengen z-indexnya itu let's say 1054 mungkin, dan kita kasih tanda important di sini. Kita coba tes lagi. Masih ada di belakang modalnya, tapi ini ada di depan maskingnya ya. Saya pengennya di belakang masking supaya ini nggak bisa diklik. Ya, 1050 ya. Jadi candle window-nya harus 1050 karena mungkin maskingnya ada di posisi 1051. Selanjutnya saya ingin bisa mengubah title teks di body ini dan footer di JavaScript. Jadi seandainya kata saya punya Ajax, kalau dia sukses maka bodinya bisa saya kasih informasi yang lain selain loading please wait. Jadi untuk bisa melakukan itu, pendekatan saya adalah ID-ID ini, section-section ini, kelas modal header, kelas modal body, dan kelas modal footer, ini saya akan bikin selektornya. Jadi saya bikin ID dulu yang udah pasti di sini. Ini saya kasih nama ID yang sama persis kayak ini, cuman ada tambahan kayak yang di form label ya, ada tambahan underscore title, body, dan footernya. Lalu selain saya punya this, saya punya juga .title, .body, dan .footer. Jadi saya punya 3 key baru. Title, footer, body.
Dan ini semua merefer ke ID ini. Jadi kita langsung pakai selektornya jQuery aja. Sehingga kalau ingin saya ganti di sini, kita refresh lagi, add employee, tambah, begitu saya seandai kata Ajax-nya selesai dan ada result tertentu dari JavaScript, dari si Ajax, maka saya bisa gampangnya mengubah loading please wait-nya itu di JavaScript dengan menuliskan rc.bsmodals.ajax.title. Misalkan title-nya jadi HTML sukses. Nah, seperti itu. Dan juga saya tulis lagi, misalkan selain title, bodinya sukses juga. Dan seperti itu kurang lebih ya. Jadi saya bisa mengakses ini. Paling tambahannya mungkin title ini kayaknya mending yang bagian sini aja yang berubah ya. Tapi dia tetap heading 1. Jadi ini saya pindahkan ke sini supaya masih ada buttonnya juga di sini. Jadi ini kan buttonnya hilang ya, button close-nya hilang. Jadi kalau kita replace lagi, refresh, Ajax kita, kalau kita title sukses maka dia tetap heading 1. Selain itu, di sini kita lihat bahwa kalau nggak ada footer, si Bootstrap ini tetap bikin section ada horizontal line-nya di sini. Kelihatan agak abu-abu muda ya. Jadi ini bisa kita kasih if sebenarnya. Kita kasih misalkan display none. Jadi di saat apa ya? Enaknya kita bikin function baru, bawaannya udah ada .show. Kita misalkan .open aja mungkin ya. Kita bikin fungsi baru. .open itu adalah function dengan parameter. Functionnya itu adalah yang pertama kita cek dulu apakah HTML kita, apakah Bootstrap kita ada footernya atau enggak. Jadi let footer itu adalah kalau enggak ada, kalau ada dulu deh, kalau ada maka div ini saya kasih .add class di none. Oke. Kalau enggak saya remove. Oh, kebalik ya. Kalau ada footernya kita remove display none-nya, sedangkan kalau ada kita add. Oke. Kita coba lagi. Kali ini nggak berjalan dengan lancar. Oke, ini sepertinya nggak boleh pakai LED. Oke. Sekarang footernya masih nampak sepertinya ya. Kita coba cek di sini. Kita coba cek lagi. Footernya kita coba pakai triple sama dengan aja deh ya. Kalau dia sama dengan kosong, maka dia di kelasnya add di none. Kalau enggak, maka remove di none. Kita coba sekali lagi. Add, tambah, masih ada. Oh, karena ini fungsi open, sorry. Ini fungsi open. Jadi, berarti kita bisa makainya jangan di sini. Show, bukan show di sini. Kita pakai yang open, fungsi yang open. Berarti fungsi show-nya harus kita taruh juga di dalam fungsi open. Jadi di fungsi open ini kita kasih terakhirnya adalah show. Jadi show plus plus kita bikin fungsi untuk show dan yang lainnya. Oke, masih belum bekerja dengan baik. Ajax this, ada Ajax this-nya salah, mestinya Ajax langsung open. Ya, ini Ajax langsung open. Jadi ini di sini kita close. Ya, seperti itu. Lalu apa fungsi parameter? Fungsi parameter adalah
Sama kayak kita waktu mengenerate BS modal di sini, saya bisa ngeset title, body, dan footernya dari fungsi set ini. Saya juga bisa langsung set dari construct. Jadi saya pengen open ini, fungsi open ini, kalau saya masukin sebuah parameter, dia bisa langsung nulisin title, body, dan footernya di bypass kayak di rewrite gitu. Jadi ini kita coba cek dulu kalau pakai PHP kan kita bisa pakainya tanda tanya atau if is set ya. Kalau di JavaScript-nya agak beda, kita pakai in karena kita ngecek key di dalam objek. Jadi kita cek dulu if apakah ada key title di dalam array param. Oke. Kalau ada berarti nah ini kita bisa lakukan seperti ini. .html adalah param title. Nah, jadi kalau misalkan kita sewaktu kita manggil function open-nya ini kita masukin parameter dengan key title dengan teks tertentu, maka teks itu akan langsung ada di title-nya. Kita akan langsung nge-bypass tulisan di title. Begitu juga dengan body dan footer-nya. Terakhir nanti begitu udah ini semua dijalankan, dicek footer-nya ada isinya nggak. Kalau nggak ada isinya, maka dia akan hilang. Kalau ada isinya baru dia akan muncul. Jadi perlakuannya adalah seperti ini. Kalau kita nggak mau set title, kita bisa ngesetnya saat open. Jadi fleksibel, kita bikin sefleksibel mungkin. Saat open ini kita masukin sebuah objek dengan title tertentu. Jadi Ajax notification-nya kita bisa taruh di sini untuk membedakan kita pakai nomor 2 di sini, loading please wait-nya untuk membedakan kita tambahin BR di sini supaya pindah baris. Oke, footernya kali ini kita masukin please don't close the window. Seperti itu. Jadi kita bisa merubah isi ini on the fly on the fly saat kita memanggil fungsi open. BS Mobile Data masih diakses. Oke, title-nya mas karena ini kosong ya, jadi kita mesti buat inisialisasi settingan dulu. Ini sebenarnya udah di setting. Oh sorry, kita belum setting ini ya. Jadi kita nggak ada else-nya di sini. Kita bikin else-nya langsung di sini aja. Kita bikin footer juga ini ketinggalan. Ini kosong, kosong, kosong. Oke, kita coba sekali lagi. Saat kita melakukan ini, maka kita pakai nomor 2, please don't close the window, loading please wait pakai BR. Karena kita sekarang manggil fungsi open dengan parameter di sini. Nih, yang jalan sekarang ini, bukan yang ini. Jadi kita bisa setting title, body, dan footer fleksibel mungkin. Kita bisa setting saat kita nge-generate kelas Ajax, nge-generate kelas Bootstrap, maupun juga kita bisa on the fly, on real time di JavaScript kita edit title, body, dan footernya seperti apa. So, saat kita fail JavaScript, kita bisa sekarang pakai si Bootstrap modal. Jadi kita jalankan fungsi ini. Oke, tapi ini title-nya nggak usah diubah, Ajax notification aja tetap sama. Oke, ininya saya setting di sini saat bodinya, footernya saya kosongkan. Bolehlah please don't close the window. Jadi di depan ini cuma setting title aja. Di sini saya saat fail juga saya cuma setting body sama footer. Kita tulis misalkan Ajax fail. Please try again or contact administrator. Terus footernya adalah nggak usah deh, footernya kita kosongkan. Oke, seperti itu. Kita coba tes kalau misalkan oke, Ajax is not defined. Oh, ini ada koma di depan, something wrong di sini. Oke, kita coba sekali lagi. Konsolnya tidak ada yang error. Oke,
langsung Ajax-nya fail karena dia nggak sempat proses ini, langsung fail karena filenya nggak ada. Jadi ini kelihatan sebenarnya sepersekian detik, lalu langsung berubah jadi ini. Berikutnya yang perlu saya edit lagi adalah agak mubazir kalau dari awal saya nggak setting footer, tapi kalau misalkan saya udah setting footer di sini, footernya saya harus balikin lagi. Jadi enaknya adalah ada fungsi reset di mana dia akan selalu balik ke posisi awal, settingan di awal waktu bikin kelasnya si kelasnya si Bootstrap di PHP. Jadi kita nggak harus nulis footer sama dengan kutip-kutip kalau misalkan kita pengen footernya kosong. Kita modifikasi lagi terakhir adalah kita buat saat open, kita panggil function reset, which is yang akan kita buat nanti. Kita panggil reset. Fungsi reset ini adalah kita mesti define. Jadi .reset adalah sebuah function tanpa parameter. Jadi kosong aja. Yang akan dilakukan adalah kita akan ambil settingan title, body, dan footer yang bawaan dari PHP di sini. Ya, jadi ini saat kita ngubah ini, yang berubah kan di JavaScript. Ya, PHP-nya nggak berubah. Jadi ini tetap akan jadi this title. Sehingga kita akan balikin kembali menjadi this title, this body, dan this footer. Jadi otomatis saat di setting footernya kosong, maka sewaktu di reset ini footernya otomatis kosong. Jadi kalau misalkan parameter waktu saat kita mengopen nggak men-setting footernya mau apa, dia akan tetap kosong. Sehingga kita nggak usah nulis di sini footer sama dengan kutip-kutip. Oke, kita coba tes. Add employee. Oke, ada something wrong di sini. Oh, mesti pakai kutip, sorry. HTML-nya mesti pakai kutip karena kita mau memparsing teks. Oke. Coba sekali lagi. Oke, konsol tidak ada yang error. Tambah, ya footernya otomatis langsung hilang. Padahal saat kita mau manggil yang ini kita bikin ada footernya. Jadi yang terjadi sebenarnya secara frame by frame, pertama kali adalah ini. Lalu jalannya begini. Nah, seperti itu. Jadi footernya nggak usah disetting lagi.